Oke, baiklah, welcome kembali ke YouTube kita, Brilliant Trading System. Apa kabar teman-teman semua, sahabat-sahabat YouTube, dimanapun Anda berada? Baiklah, seperti biasa, saya akan melanjutkan analisis kita terhadap gold ya, yang menjadi favorit teman-teman punya pair ini gold XAU USD ya. Apa yang sudah mereka buat dan apa yang sudah terjadi? Sorry, saya baru bisa mengupload analisa kembali ya setelah beberapa minggu dikarenakan ada beberapa hal dan memang kami sedang terfokus dengan Brilliant Masterclass dan private class kita. So dari monthly kita lihat ini adalah garis terakhir ya yang kita buat di video minggu atau analisa sebelumnya, bisa teman-teman lihat. Ya, sekarang di monthly kalau kita perhatikan di sini gold sudah mencapai high range-nya dan di situ udah ada dua garis ya yang sudah kita letakkan di sana, dan dia memang merespek di area sana dan sudah mulai perlahan-lahan membuat up ya dengan bentuk compression besar sekali di monthly. Ini keadaan saat ini, and then di weekly kita perhatikan juga siap ya. Di weekly ada satu buah candle Marubozu yang besar sekali dan stop di zona yang sudah kita perhatikan, dan dia membentuk sebuah engulfing resistance area zone di belakangnya. Dia keluar dari akumulasinya untuk pertama kali di dalam tahun ini teman-teman semua, artinya dia menjadi sebuah indikasi terlebih dahulu. So untuk bila nanti ada beberapa istilah-istilah yang kurang dipahami teman-teman YouTube ya, sorry, but teman-teman yang ada di grup kita sudah mengerti beberapa istilah, baik itu apa indikasi yang dimaksud, kemudian brilliant zone itu apa, kemudian high range, low range, kemudian direction, brilliant setup, supply dan demand dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipelajari dengan singkat. So baiklah, perhatikan, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang ada di YouTube ya. Sekarang kalau kita perhatikan dari daily, di bawah sini ini adalah terakhir dari analisis kita. Dia berhenti di demand zone di sini, and ada accumulation, distribution, high low, kemudian terus membentuk di sini ada ranging yang begitu kuat dan begitu besar, and then dia pull back and membuat sebuah pergerakan rally base rally yang begitu kencang sampai per hari ini pada saat saya membuat video ini ya, artinya pre New York Session yang akan open sebentar lagi. Oke, video ini dibuat pada tanggal 15 Februari teman-teman semuanya. Di daily kita melihat rejection ini ya, ini adalah line yang sudah kita buat dari beberapa minggu dan beberapa analisa yang lalu, and finally dia pun sampai juga ke direction yang kita sudah buat. Bila kita melakukan pengukuran apakah itu memang benar, dia ya exactly ya 261, dan memang itu adalah direction yang sudah kita buat. So kita tanda-tanganlah line di situ, dan line yang di bawah ini merupakan juga target dari bawah ini. Coba kita perhatikan di H4 teman-teman, dia tepat sekali dia berhenti di line itu dan membentuk rejection ya. Untuk teman-teman yang agresif pasti berhasil ya menangkap sell di sana. Saya ucapkan selamat, beberapa teman kita juga ada yang berhasil menangkap entry di sana maksud saya. Dan sudah jelas reasonnya, yaitu ini adalah upper quartile di mana dia adalah supply arena zone di situ. Pertama kali dia reject itu dia masuk ke sini. Nah, teman-teman yang ada di Brilliant di grup kita itu sudah tidak asing lah dan tidak akan pernah kaget lagi kenapa bisa terjadi price ini masuk ke dalam zona di atas sini. Nah, saya tidak akan bisa explainkan di sini karena explanationnya begitu sangat panjang. Yang jelas di sini terdapat ada rules breakout SNR di mana ada beberapa SOP yang sudah terbentuk di sini, dan memang dia masuk pertama kali itu ke dalam zona ini ya. Teman-teman sudah tahu yang ada di Brilliant sudah ada tahu, di sini ada di pembelajaran kita di chapter 2 tentang bagaimana SNR itu terbentuk dan bagaimana mereka memanipulation people yang tidak mengetahui price action begitu dalam. Pastilah mereka akan sell di sini terkena stop loss, sell di sini terkena stop loss ya. And finally di sini dia entry, kalau dia tidak close di demand zone di sini dia terkena stop loss dan sekarang all the way high. Dan sekarang kenapa kok bisa price ini masuk ke dalam zona tertinggi yang mana itu sudah kita tandakan? Sebenarnya before kita analisa tentang directionnya sudah sangat terlihat juga di sini ya. Bila saya buat kotak, teman-teman di Brilliant Zone yang memiliki istilah dan pemahaman yang sama sudah tahu kenapa dan apa yang menyebabkan price ini tertarik ke atas.
Look at this. Ya, di sini ya ada beberapa rules SNR breakout and second movement yang terbentuk. Maka teman-teman sudah tahu dia reject di sini kenapa, and then dia masuk ke dalam ini kenapa, sudah tahu dan sudah dijelaskan. Saya tidak bisa menjelaskannya di sini karena bila penjelasan ini tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak berurutan sesuai dengan chapter-chapter yang sudah kami buat, nanti justru bisa berbahaya. Alias ada pepatah mengatakan setengah pemahaman itu berbahaya, teman-teman. So, saya tidak akan menjelaskan itu. Yang jelas teman-teman masterclass sudah tahu, dan private class juga yang tergabung sudah mengerti kenapa dia bisa deep retest membentuk sebuah double top di atas ini. Kita sudah mampu membaca reaction harga ini, dan nantinya kita sudah bisa memprediksi dia akan membentuk double top. Meskipun itu bukan kepastian, tapi ini adalah market behavior, dan sekarang sudah terjadi dan nampak jelas di mata kita before dan afternya. Sekarang apa yang kita bisa lihat di sini adalah setelah harga ini exactly dia reject di sana dan mantul kembali di dua zona line yang sudah kita buat, kita gambarkan, dan dia sudah mulai terlepas dari in the middle of range-nya, tetapi ini adalah barusan atau saya sebut baru gejala awal, teman-teman semua. Ya. Bila kita melakukan pengukuran, kita perhatikan dari sini. Di sini ada brilliant setup, kita dapat melihat direction dia exactly, memang dia menuju ke 423 dan 261 di sini. Bagaimana penarikan Fibonacci ini? Nah, ini ada banyak yang menggunakan Fibonacci, entah itu untuk direction, kemudian pullback entry, semua itu terserah karena Fibonacci adalah tools. Tetapi jika di Brilliant Trading System ini kita mempunyai SOP tersendiri untuk menangkap sebuah direction pergerakan market ini. So, bukan sembarang tarik ya, teman-teman ya. Karena banyak orang berbicara tentang entry point, tetapi jarang yang berkata tentang direction dan exit point. Ya, beberapa chapter kita akan membahas itu dan beberapa teman-teman sudah mempelajarinya. Sekarang di sini juga kita melihat ada Brilliant Setup dan kita sudah tahu ini yang memang juga confluence area 423 dan exactly terbentuk doji di sana. Memang itu adalah harga yang dia tuju. So all the way ini adalah garis analisa sebelumnya. Bila kita melakukan backtest dan kita baca apa yang price action terjadi, teman-teman juga sudah dapati pergerakan awal di sini. Ya, pullback di sini. Ada teman-teman kita juga yang menangkap pergerakan ini karena ada brilliant zone di sini. Apa itu brilliant zone? Nah, itu tidak bisa juga saya jelaskan di sini ya, karena tidak mungkin, karena nanti akan panjang sekali waktunya. Silahkan berkomunikasi saja dengan admin dan bergabunglah dengan kami jika ingin mempelajari apa itu price action, supply demand. Ya, kita trade dengan beberapa istilah-istilah yang sudah kami kumpulkan sehingga memudahkan teman-teman. So, kita dapati buy di sini dengan adanya brilliant zone di sana. Oke, kemudian setelah itu terbentuk, dia reject juga di sini sebelumnya. Yang ini adalah zona yang sudah kita tandai, merupakan ada zona-zona confluence area in the middle of range di sini yang sangat berbahaya. Tetapi price react dan terus membuat rally base rally, rally base rally, rally base rally. Tidak ada alasan kita untuk sell di dalam area sini selama brilliant zone yang dapat membuat direction menuju maksimum of trend dia dari H4 ini. Nah, dia akan komplit menuju ke 423 bila mana tidak ada satupun setup sell yang muncul di dalam middle area perjalanan dia seperti ini. Digabungkan dengan apa? Digabungkan dengan direction analysis yang ada di sini menggunakan SNR rule breakout yang sudah dipelajari juga. So, ini semua adalah before dan after, di mana kita dapat menganalisa, bukan kita menebak, menganalisa dari history market behavior. Kita tidak kaget lagi kenapa market ini bisa masuk sini, karena ada SNR breakout diikuti dengan second movement, yang itu kita pelajari juga di dalam master group ya. Kemudian ini pun juga masuk ke dalam. Kenapa kita tidak kaget lagi? Karena ada juga beberapa SOP tentang direction yang sudah kita pelajari. Oke. But anyway, saya tidak akan membahas itu karena YouTube bersifat umum sekali untuk teman-teman. Jadi yang tidak tergabung pun juga bisa mengikuti analisa kami. Tetapi I'm so sorry apabila teman-teman tidak mendapatkan update, ya tidak dapat mengetahui pergerakan-pergerakan market sebelumnya. Itu kami sangat mohon maaf karena kami hanya akan terfokus terhadap grup dengan istilah-istilah dan pemahaman dengan goal yang sama, mindset yang sama yang
sedang kami bangun. Nah, begitu ya teman-teman ya. Dan di dalam market itu, di dalam before dan after, di dalam gold itu mulai dari tanggal 28 Januari yang mana pada saat dia terjadi penurunan kita pun sudah update ya seperti ini. Bisa kalian saksikan di sini ada pullback before after, dia pullback exactly di sana. Ini adalah 4 Januari. Kemudian kita lakukan juga ada Wyckoff analysis, market struktur dan lain sebagainya, white market ya, watching zone yang sudah kita berikan kepada teman-teman yang ada di masterclass. And then afternya bagaimana? Nah, ini yang sekarang juga kita lakukan direction analysis dengan Elliott wave dan lain sebagainya. Ini semua adalah keilmuan teman-teman. Dan sampai ke transit area, berarti before dia ada di sini, and then dia transit back, pullback, dan dia go more high. Ya kan, dibantu dengan liquidity grabbing yang ada di sini dan terbentuk double top di atas. Dan inilah semua perjalanan dari beberapa minggu terkait price gold ini. Dari sini terbentuk high low, higher low. Tidak pernah ada reason kita untuk melakukan perdagangan sell atau mengambil decision sell di dalam market selama market ini berjalan. Dan barulah muncul sebuah rejection kuat. Oke, muncul rejection kuat, satu buah bearish engulfing di sana, engulf support zone yang ada di sini. Tapi sebenarnya di dalam ini dia tidak memberi apa-apa. And see this ya, tidak ada. So di sini adalah support signifikan pertama yang akan menjadi decision point, decision maker apabila nanti terjadi sebuah reaksi pasar, market struktur di dalamnya, price action yang terbentuk, baru kita bisa mengatur kemana strategi berikutnya. Kemudian second ada di sini dan lain sebagainya. Bukan untuk buy dan sell, tetapi untuk memperhatikan. Akan sulit sekali bila kita bertrading tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan. Basically, karena hanya ilmu pengetahuan saja yang akan mampu membawa kita dari untuk tidak margin call dan tidak menggunakan teknik harapan, mudah-mudahan turun, mudah-mudahan naik. Tidak seperti itu ya. Kita memiliki plan A, plan B, plan C. Semua itu haruslah tersusun, termanage dengan baik, dengan mental dan keilmuan yang sesuai. Nah, kalau kita based on apa yang terjadi saat ini, so berarti ini adalah line yang sudah kita buat. Dia benar-benar sudah respect dan pullback. Teman-teman sudah dapat buy di sini setelah kita update. Kenapa? Karena ada brilliant setup di situ. So kita masuk dan all the way high kita sudah tangkap pergerakan ini sampai dengan hari ini mencapai 800 pips. So sangat luar biasa. Re-entry ada kesempatan di sini. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu juga sudah mencapai ke zona yang sudah kita tandakan dan sekarang exactly mencapai maksimum complete zone 423. Saat ini apa yang harus kita lakukan? Kita akan melihat pergerakan berikutnya. Jangan dulu mengambil keputusan kecuali Anda tidak punya reason. Untuk yang sell harus ada reason, untuk yang buy harus ada reason. Selama support yang ada di belakang ini tidak terbreakout ya, maka tidak ada alasan sementara untuk go more sell, kecuali juga ada teman-teman yang sudah sering melakukan backtest, pembelajaran. Dia sudah dapat lah sell di sini hanya dalam satu hari. Market ini sudah bergerak dalam 270 tadi sore atau siang kalau saya tidak salah, karena ada news pound sterling yang memberikan high impact. Kenapa news pound sterling menggerakkan XAU US dollar? Karena quote pair dari XAU adalah US dollar, sedangkan US dollar adalah major. Di dalam major tersebut tidak hanya US dollar yang bergerak, tapi karena majority di mana banyak sekali yang menggunakan US dollar ya, tetapi gold pun juga akan bergerak, berkesinambungan intermarket analysis dengan apa? Seluruh major pair yang ada, baik itu pound sterling, euro dan lain sebagainya. So, maka jangan kaget apabila terdapat news-news juga di luar dari US dollar seperti pound sterling dan lain sebagainya. Gold pun juga bisa bergerak ya, karena news analysis tidak seperti semudah apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca. Dia butuh pendamping, dia butuh penjelasan, dia butuh pemahaman yang mendalam. Tidak bisa hanya sekedar saja. Jika memang kalian seriously menganggap ini adalah sebuah instrumen digital finansial yang harus memiliki keilmuan ya, bukan sebuah permainan, bukan sebuah game. Oke, saya terlalu banyak bicara dan sekarang apa yang kita lihat di mata kita saat ini bila kita membuka H4 di sini ya, dia sudah membentuk rejection, kemudian ada bearish engulfing, white until pullback dan sampai dia break di support ini, maka decision untuk sell dia akan terbentuk. So maybe dia akan mencari titik-titik pullback nanti, kita tidak tahu.
dia akan membentuk zona A, B, C as a pullback, or dia akan membentuk nanti next wave berikutnya, karena subwave yang ada di dalam ini bisa kita asumsikan dia sudah membentuk suatu perjalanan yang sangat luar biasa ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, and then sekarang dia naik ke atas. Di dalam sini dia akan membentuk juga bisa go more high kembali untuk beberapa saat, but nobody know. Kemudian dia turun, saat ini berada in the middle of range dari H4. See? Oke. And satu hal yang harus kita perhatikan, bila nanti ke depannya untuk teman-teman, tetapi ini sangat sulit ya, karena tidak bisa menyamakan antara satu trader dengan trader yang lain. Ada yang scalping, ada yang intraday, ada yang swing ya. Kemudian bagaimana signal-signal itu bekerja dengan baik, sedangkan kita memiliki risk and reward yang berbeda, kita memiliki decision yang berbeda, goal yang berbeda, plan yang berbeda. Bila disamakan, masuk grup sana buy, masuk grup sini sell ya kan. Yang punya grup belum margin call, kita sudah margin call, kita full margin. Nah itu tolong diperhatikan. Jika sekalian tetap seperti itu, kapan kalian akan bertumbuh dan mengerti tentang market ini? Sedangkan yang kalian miliki hanyalah equity. Market bukan milik kita, equity adalah milik kita. So save your equity with the knowledge, bukan dengan pergi ke sana signal buy, signal sell, bukan seperti itu. Kemudian kalau salah mencari kambing hitam, yang salah A, yang salah B, no way ya. Berubah. Kita harus merubah pola pikir teman-teman 2022, oke? Berubah pola pikirnya, perhatikan ilmu, jangan ikut siapapun, don't trust any people in the market. Oke, sekarang itu pun yang kami lakukan, yaitu memberikan keilmuan dan pemahaman. Yang penting mau sabar dan belajar, tidak harus dengan kami, dengan siapapun, selagi kalian mendapatkan titik terang atau mampu membaca price action ini dengan baik, mudah-mudahan perjalanan trading atau jurnal kalian akan menjadi lebih baik. Oke, based on apa yang terjadi sekarang, ini sekarang terbentuk drop, kemudian base drop, belum lagi membentuk drop base rally, dan belum lagi membentuk struktur high, low, dan lain sebagainya. Oke, so bila terjadi seperti ini, kalian bisa memanfaatkan untuk dia berscalping kah ataupun intraday dengan beberapa poin-poin yang sudah kalian pahami, baik menggunakan SNR lah, Fibonacci, tidak ada masalah. Tetapi yang ingin saya perhatikan, yang ingin saya garis bawahi, di sini ada beberapa zona juga ya. Di sini ada zona, di sini pun ada zona accumulation Wyckoff di sini maksud saya. Di sini ada zona Wyckoff di situ. Kemudian based on a pullback di sini pun ada swap zone. Oke. Tetapi bagaimana price itu datang, that is a price action. Itu yang harus kalian perhatikan. Saya tidak dapat mengupdate ini selama 24 jam, tetapi kalau kalian memiliki ilmu itu yang akan menjaga kalian dari kesalahan dalam mengambil keputusan. So kalian dapat cut loss, kalian dapat update ya bila terjadi kesalahan dengan decision yang kalian buat. Kenapa? Karena market ini bergerak every single minute, every single hour ya. Jangan hanya percaya dengan satu sisi. Baiklah. Sekarang bila mana kita perhatikan dia turun all the way bearish ya. Satu buah candle bearish yang sangat besar. Apakah dia masih bisa go more up? Yes, dia akan go more up, or dia akan pull back di sebuah zona yang perlu nanti teman-teman perhatikan. Posisi ini ya. Di sini terdapat doji key level, but ini berbarengan dengan zona supply yang ada di belakang. Tetapi based on daily punya, weekly punya, ini adalah suatu confluence area di mana dia supply zone, kemudian SSR zone, key level zone, kemudian dia maximum direction yang ada dari pergerakan market ini, yaitu 423 yang sudah kita gambarkan tadi. Nah, di masa yang sama, dia membentuk bearish engulfing. So, untuk yang ingin mencari sell, tunggulah dulu reason yang jelas untuk kalian masuk ke dalam sell. Jangan terjadi FOMO, akhirnya sell di support, buy di resistance. Jangan seperti itu ya, untuk kalian yang memang ingin benar-benar memahami. Tetapi jika hanya sekedar bermain-main, that is your money, not my money, that is not my problem, and that is not my business. So sekarang ada beberapa titik-titik pullback di sini nanti yang harus juga kalian perhatikan, bukan untuk sell di sini, tetapi perhatikan bagaimana price itu akan masuk kembali datang ke sana. That is one point. And then untuk direction ke bawah,
kita memiliki satu buah support yang sangat signifikan ada di sini. Oke, as a demand zone juga nanti harus diperhatikan, yang mana dia akan masih melanjutkan zona biru yang saya gambarkan ini, di mana dia adalah liquidity grab accumulation in the middle of zone, ya. And then setelah itu kita juga mampu melihat kalau dia nanti melakukan sebuah initial break atau sebuah setup dan sudah terbentuk di dalamnya ada brilliant setup, barulah kita dapat mengambil pengukuran Fibonacci. Tetapi untuk saat ini masih terlalu prematur saya rasa, so kita masih belum bisa menentukan next direction, tetapi tetap harus diperhatikanlah zona-zona yang saya gambarkan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kawasan tersebut dan mengambil arah. Untuk sementara, untuk yang ingin mencari sell, tunggu dan sabarlah, jadi trader yang baik, tunggu dia pullback, masuk, atur money managementnya, atur stop lossnya, ya. Untuk yang ingin memanfaatkan scalping dan ranging, silahkan ambil zona supply dan demand, gabungkan dengan support resistance. Jangan salahkan apapun metodenya, tapi hargailah semua metode dan ambil ilmu yang dapat membantu perjalanan trading Anda. Baik, ini adalah before dan after yang sudah kami tunjukkan. Oke, so mudah-mudahan ini bisa membantu. Before dan after sudah kita berikan semua, ya. Ini yang dari sudah sejak lama sekali sudah kita berikan. And go more high sekarang pun terjadi. Kemudian before dan after yang ini juga sudah kita berikan. Dia before white structure, brilliant setup, kita masuk, kita mampu mengambil pergerakan pullback di sini and go more up saat ini. Baik, so kesimpulannya adalah sekarang adalah wait and see. Untuk swing masih kita belum bisa mengambil decision, tetapi untuk yang scalping silahkan perhatikan pullback area. Yang sudah mendapatkan sell di atas tetap jaga money management, yang mendapatkan buy di bawah selamat saya ucapkan, maksimum direction sudah tercapai dalam subwave ini. Dan apakah gold akan pergi go more high? Yes, gold masih mampu memiliki kekuatan untuk pergi lebih tinggi, dan harus diperhatikan zona-zona supply yang ada di dalam sini. Oke, saya berikan box berwarna hijau, and then bila nanti terdapat rejection dan membuat subwave terjun ke bawah membentuk ABC complex wave, kemudian ada second movement, ada ending diagonal karena sekarang masih terbentuk wave-nya. Oke, tunggu dulu sampai finish. Sampai dia finish, selesai, barulah teman-teman bisa mengambil decision berikutnya. Hati-hati, ranging weekly masih berbentuk indikasi dan belum terbentuk konfirmasi. Rejection kuat karena dia berada dalam supply zone weekly dan resistance weekly. Apakah mampu masih bisa naik ke atas? Yes. Apakah bisa pullback dalam ke bawah? Yes. Tunggu price action dan semoga kalian tetap terjaga dan jurnalnya bisa semakin kuat. So, kalau saya jelaskan kenapa market ini begitu kuat naik ke atas, karena memang banyak sekali yang terjebak sell di sini. Sell di sini ini adalah yang dibuat sebagai manipulation dari market maker. Tetapi before ini terjadi, teman-teman masterclass sudah tahu karena ada apa? Yes, silahkan yang ingin bergabung. Yang belajar silahkan belajar dimanapun. Mudah-mudahan Anda menjadi trader yang bijaksana dan menghargai ilmu pengetahuan. Tradinglah dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. See you next time. Mari kita terus perhatikan jurnalnya. Yang ingin scalping silahkan, yang untuk swing bersabar, biarkan perjalanan ini benar-benar selesai dalam membentuk struktur wave berikutnya. See you next time dan I'm out.